Udah ada teriakan-teriakan yang datang. Venom berhasil mendapatkan kapten terkuat di bumi. Batman udah terdeteksi posisinya. Chansu di arah depan. Bakal coba langsung di jump shot. Oke, dia udah dipasang glue wall oleh kapten. Dia juga udah dipegang MP5. Loncat langsung 3 orang sekaligus bergerak ke arah Chansu. Runway to 0. Clear for takeoff. Clear for takeoff. Runway to 0. Yes, ini dia game ronde keempat di Free Fire Indonesia Master 2024 Play-in di Bermuda. Dimana kita tadi akhirnya sudah melihat keseruan 3 ronde sebelumnya, tapi kali ini ronde keempat. Ronde yang lumayan akan menentukan untuk tim-tim yang memang masih di klasemen bawah, Lian. Iya, untuk sejauh ini juga memang mereka mainnya masih agresif juga. Dan masih kita lihat udah pada turun juga, di mana Graveyard, Bullseye, Observatory juga masih menjadi pilihan untuk mendarat. Yes, sisi lain ada lagi rivalitas dan juga benar-benar eksistensi dari bos Nightmare, Dranix Vendetta dan 31 minion RR yang sepertinya agak lebih memilih untuk menarik akhirnya ya, setelah melihat ada 2 tim turun ke arah Clock Tower, Pak. Dan lagi-lagi El Clasico di arah pick ya. Seperti game ronde pertama, Pak. Yap, ada DG Eternal dan juga RRQ Hades. Tapi kalau misalnya kita lihat kali ini bener-bener ya Dranix Vendetta sama Boss Nightmare nih selalu tabrakan. Tapi ini ya, yang bedanya adalah ada Minions RR yang bakal bisa menjadi third party juga pastinya. Dan mereka masih looting-looting aja di bawah dulu untuk tim Boss Nightmare. Dan sedangkan Dranix Vendetta menguasai atas Clock Tower ya. Wah, ini orang umum boleh gue bilang. Nggak biasa, karena biasanya yang menguasain area atasnya itu adalah teman-teman dari Boss Nightmare. Sementara Dranix Vendetta yang biasanya ada di posisinya Boss Nightmare sekarang. Dan kalau ngelihat posisi Minions Esports kayak gini, itu kalau seandainya Minions RR itu regroup, benar-benar manfaatin area ini sederetan gitu satu-satu, ini sebenarnya malah jadi nggak bagus untuk teman-teman dari Boss Nightmare, Pak. Ya, malah jadi advantage juga untuk Minions itu nyulik kill-killnya dari tim Dranix Vendetta. Tapi kalau misalnya kita lihat kayaknya mereka bakal tarik mundur. Mereka bakal cabut dari Clock Tower untuk Minion RR. Dan Abun cuma ngasih info aja kalau misalkan Dranix sama Boss juga belum mulai perang. Wah, ini dia. Gue suka nih kayak mereka tuh ngelihat melihat objektifnya udah mulai kayak in touch banget, udah mulai chemistry-nya udah mulai kelihatan juga kayak oh ini 2 tim nih, nggak worth it untuk kita gas di awal-awal gitu ya. Nah, apalagi lootingan kita belum bagus juga, mending kita tarik ke arah hanggar sebelum udah ada tim lain yang ke hanggar duluan. Akhirnya jalur mereka malah kepotong dan mereka nggak dapat apa-apa. Nah, ini itu keputusan rotasi yang cepat banget dan bagus banget yang dipilih dari tim Minions RR ya. Iya, ini gengsi nih. Ini perang gengsi juga nih, Pak nih. Seperti biasa nih ya, Dranix Vendetta melawan Boss Nightmare yang memang masih saja bersiteru di area rumah Clock Tower, masih membuktikan siapa yang lebih unggul dan dominan juga ya. Ya, pada sebelumnya tadi memang Boss sempat tusuk pas dia kalah hari, cuman kali ini juga perbagian tugas dari Razor yang hampir tadi mau flanking cukup sulit karena memang Clock Tower daerah masih banyak compound buat berlindung diri juga. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada Fear dan juga Riza yang udah bagi tugasnya untuk ngejegat tim Dranix nge-flanking dari sisi kirinya. Kanannya masih ada Razor yang nggak ke-spot, harusnya I'm God udah bisa lihat. Oke, dan Razor di sini hanya menggunakan Scar L dan juga 1 MP5. Boleh gue lihat juga itu dia cuman punya 3 medkit, 1 global aja. Dan belum punya helm, Pak. Jadi emang cenderung banget nih untuk headshot ya, Pak ya. Iya, udah kena headshot langsung hilang juga pastinya. Dan memang sebenarnya gue lebih suka pembagian tugas dari Boss ya, karena di belakang Maung terlalu jauh menurut gue. Jauh banget. Dan di hanggar ternyata udah ada The Prime juga yang bakal bertemu dengan Minion RR. Oge udah ada di atas atap dan gak ke spot. Langsung nembak juga karena Minion RR. Yes, ini info yang masih didapatkan oleh teman-teman dari The Prime, terutama untuk Oge ini boleh gue bilang cukup optimal sampai akhirnya teman-teman dari The Prime bisa melakukan upaya penyergapan atau setup melawan teman-teman dari Minion RR, di mana udah mulai coba dimajuin aja. Minion RR 1 orang udah jatuh. Oke, berhasil memanfaatkan momentum menculik 1 orang, langsung dihabisin gitu aja. Grinci mungkin bakal jadi next target, langsung jatuh, tersungkur, gak bisa ketolong lagi. Dix bakal coba langsung follow up. Semangat 45-nya terlihat sangat jelas ini. The Prime berhasil mendapatkan 2 player sekaligus dari Minion RR, Lian. Yap, dan kita lihat pemain-pemain dari Minion RR yang bakal coba untuk bersembunyi dulu. Ada Surya dan juga Abun yang udah spot juga oleh Dix dan juga Oge pastinya bakal jadi spot, bakal diras karena 2 orang lainnya udah bakal coba dengan flanking dari si kanan. Dan pastinya Minion RR gak bakal bisa kemana-mana. Kita lihat udah gak ada lootingan lagi, resource-nya cukup untuk Minion RR. Bakal coba diras oleh seorang Dix, shotgun double barrel disiapkan. Bakal coba untuk lompat dulu, bakal ditembak dan ternyata berhasil di
bait begitu aja. Oke, loncat jump shot begitu saja tapi nggak bisa karena memang posisinya cukup sulit, masih lumayan jauh juga. Glol udah dipasang, coba digolong dulu medical kitnya karena memang udah mulai terlalu dekat juga. Udah ada upaya serangan lanjutan dari samping pun udah teman-teman TP. Coba regroup, coba setup, coba run. Raven selain berhasil dapetin Mr. Home, Limji udah jatuh oleh Abun. Bakal coba langsung dihabisin tentunya Limji gak dikasih kesempatan langsung begitu saja. Masih ada Abun, tapi cukup sulit posisinya Abun. Udah kekikis darahnya, masih ada samping Surya. Halaman terakhir dari Minion Sarar membuka Minion selamat. Karena kalau gue perhatikan, bakal coba langsung dirasakan oleh OG bersama satu orang lagi temennya yaitu Dix dan Zico ternyata berhasil jatuh. Minion harus tumbang. Di sisi lain ada Rama juga yang bakal jatuh dan Red Bull Rebellion loncat misalkan Abang dan juga Raven. Oh my god, 2, 3 orang udah jatuh. RBR RBR selamat atau ternyata malah dibalikan oleh Raven. Karena kalau gue lihat slot 1 sekarang ini dia bakal coba langsung double barrel begitu aja. Raven coba langsung strafing dulu sedikit. Kelvin bakal coba ditolong oleh seorang Zay dan sedikit lagi sepertinya bakal di reset keadaannya 2 lawan 2 lihat. Yap, kita lihat Zico yang belum bisa diselamatkan tapi bakal ditolong juga. Zico juga bakal selamat nih, bakal dimajuin oleh seorang Zay di mana bakal 2 lawan 3 kali ini. Tapi kalau misalnya kita lihat mereka bakal narik mundur sebentar dulu. Dan kalau misalnya kita bahas lagi The Prime-nya, ternyata masih bisa menang tadi, tapi sebelumnya kita lihat dulu karena ini belum selesai. Kali ini disiapkan oleh seorang Zay. Shotgun juga udah dipegang di mana Zay bakal coba ngeras kalau tim DG Eternal yang gak bakal dikasih cabut dulu. Yes. Akhirnya bakalan coba di reset ulang Abak. Sudah merasakan satu free grenade yang datang. Di bawah juga ada Raven yang bakal coba dipantau oleh seorang Zay. Dan pastinya bakal coba langsung dirasa saat lagi. Loncat aja. Zico berhasil dapetin 1. Udah langsung coba dihabisin aja Abak. Loncat misalkan Raven. Apakah Raven bakal selamat? Karena Abak sih udah sulit buat posisinya dan yes. Di sana harus habis teman-teman dari DG Eternal untuk Red Bull Rebellion. Iya, ini benar-benar tensinya tinggi banget. Kalau misalnya kita lihat tadi sebelumnya kita lihat The Prime juga, di mana sebenarnya lootingan The Prime dan resource-nya itu belum cukup bagus banget. Bahkan ada yang belum punya vest, tapi mereka pede atas sama aim-nya. Dan bener-bener The Prime tuh gak main-main ya. Mereka gak takut untuk fight dan juga kita lihat RBR sama DG, di mana tadi DG sebenarnya bisa cabut dulu karena udah ngelihat RBR udah dapat space buat nge-revive. Dia masih mau fight, tapi kita lihat ternyata ada Unite yang datang dan Every langsung Enziko dibilangin ke lobby. Gitu aja dengan cepat. Gak nguntungin akhirnya untuk Red Bull Rebellion karena kalau kita lihat dari segi placement ini baru 10 tim aja dan Red Bull Rebellion menyisakan 2 player aja, so mereka harus narik sejauh mungkin sebelum mereka dikejar lebih dekat oleh teman-teman dari Unity Esports yang sudah berhasil mendapatkan 1 orang Zico. Iya, tapi lihat juga memang masih ada danger zone juga di atas, takut bahaya banget dan mereka bakal ngamanin compoundnya dulu untuk perlindungan diri juga pastinya. Karena zona juga bakal menutup lagi untuk zona kedua, nggak worth it untuk fight lebih cepat karena memang takut ada third party juga pasti kalau misalkan lo fight di open field kayak tadi. Oke. Dan Side by Boss ini dia adalah satu tim yang lagi ada di puncak klasemen mencoba mengamankan area teritori mereka seperti game ronde pertama. Benar-benar jadi satu tempat yang cukup menjanjikan apalagi posisinya sekarang udah dikuasai oleh mereka. Udah terlihat juga di atas sepertinya cukup dipredik ada teman-teman dari tim lain ternyata ya. Yap, dari Dragon's Vendetta yang udah nyiapin Vision juga pastinya 2 orang udah melihat ke arah tim Side by Boss dan melihat juga di belakang juga bakal ada tim yang bergerak dari bawah Pochinok juga pastinya. Ini bakal bisa mengundang third party kalau misalkan dari salah satu mereka itu nembak ya. Wah. Dan yang menariknya sebenarnya Side by Boss ini mempunyai set fashion yang nyaris sama semuanya ya. Yep. Jadi bisa dibilang kalau seandainya cuman kelihatannya satu-satu tuh kayak agak nyaru ya akhirnya ya. Tapi di sisi lain udah ada firing juga akhirnya dari Remaung ke arah I'm Evil di sana yang sudah dijadikan bait untuk teman-teman dari Side by Boss untuk menarik diri, mencoba mengamankan area mercusuar dan udah terlihat juga sebenarnya oleh Maung tapi memang masih out of range juga ya. Iya, cuman keputusan dari Side by Boss adalah cukup menarik juga ya karena ketika mereka ditembak, mereka tuh milih untuk mundur yang bisa itu ke arah open field itu sebenarnya berbahaya juga. Takutnya ada tim lain juga dan bakal bikin mereka kejepit. Tapi ternyata Lynxnya sendiri menariknya mereka juga cabut. Mereka gak tertarik sama sekali untuk ikutan war karena zonanya juga masih gede banget soalnya. Yes, tadi sebenarnya Dranik secara grounding menang area high ground. Iya, menang. Tapi dengan posisi nariknya dari Side by Boss ini ke arah mercusuar dan dia ngambil patahan deket zipline ya. Ini sekarang satu momen di mana mereka juga manfaatin grounding dari segi patahan high ground juga. Jadi akhirnya sekarang impas dan akhirnya nggak ada yang diuntungin, nggak ada yang dirugiin, tapi lebih ke arah di sini Side by Boss udah cenderung lebih aman karena memang dia ada di pemuncak klasemen. Itu dia. Iya, mainnya bisa dibilang aman juga karena mereka bisa narik mundur dan kalau misalnya lihat kita ada 2 tim yang masih main di luar zona, ada Boss Nightmare dan juga The Prime ternyata yang memanfaatkan info box juga pastinya.
Sebenarnya enakan main kayak gitu dari kiri atas karena banyak launchpad-nya kok di kiri atas. Betul, itu dia. Launchpad kiri atas, kalau misalkan di area bawah mungkin di arah clock tower manfaatin satu zipline aja yang Zipline menuju ke aja. arah pick dan tentu penuh resiko juga, Pak. Pastinya karena lo bisa ditembak pas lagi di zipline dan ternyata zonanya udah kelihatan juga kali ini bakal menuju ke arah pick di mana itu lebih besar open field ya. Wah, Jarang banget compound. yes, dan kalau kita bicara soal zona, nah kan Zonanya ini di sini lagi. Red Bull Rebellion. Kalau kita bicara Red Bull Rebellion, RML sebenarnya masih cukup kebagi. Dan kalau seandainya dia mau stay along di arah sana, di pinggir zona paling enggak, lu di arah high ground-nya itu aman banget menurut gua. Karena pada akhirnya lu tinggal nunggu teman-teman yang lagi ada di luar zona atau di tengahnya bergesekan. Dan lu masuk zonanya akhirnya sneaky-sneaky gak ketahuan, Pak. Iya, kecuali ya gesekannya lama setupnya. Itu bikin sulit lo masuk zona juga karena ketika lo lewat malah ketahuan, malah lo yang habis Nah bisanya. ini nih. Ini tim RRQ Hades yang selalu melakukan rotasi dengan kaleng. Kalau misalkan di arah Bermuda tuh dia selalu manfaatin grounding patahan, Pak. Jadi pas di Lihat ya, bot posisi vision yang ya. miring. Iya, bot vision. Jadi lu dari atas gak kelihatan, dari bawah juga nggak terlalu kelihatan karena lu bisa tinggal belokin aja posisinya gitu. Dan juga cepat karena lo naik kaleng. Betul, itu Jadi dia. emang diuntungkan banget dengan metode kayak gitu. Dan nampaknya kali ini juga kita lihat ada Lynx by Boss yang udah melihat pergerakan dari Phoenix. Nampaknya dia ada di bawah Katul ya. Yoi, Lynx nih bos. Waduh, tim yang tadi udah sempat buya juga. Ini dia, ada player of the match-nya. 6 kill berhasil diamankan oleh Lynx baby. Widih. Lynx baby. Nih wajah baru yang siap diorbitkan menjadi kompetitor-kompetitor baru, menjadi pro player generasi baru ya Pak ya? Iya, semoga ya karena mereka udah bisa membuktikan juga di panggung besarnya Free Fire Indonesia Master Play-ins ini. Wah, ini benar-benar satu momen yang cukup krusial, apalagi kalau kita lihat sekarang setupnya itu di depan udah ada satu orang yang dikirim dengan cukup beraninya di arah jendela tuh, di arah ini ya, di arah jembatan Jembatannya. maksud gua untuk menjaga area high ground. Aim di sana udah terjebak, udah terdeteksi posisinya, bakal coba di-firing aja tapi untungnya masih selamat. Tidak, karena ada Candice langsung coba firing dengan M60-nya Pak ya. Ya follow firing yang bagus banget dari tim The Lynx by Boss. Tapi kita bakal coba di-end aja langsung oleh Candice dengan M60-nya. Dimana 3 orang lagi dari Phoenix, udah spot lagi, bakal ditembak lagi seorang Candice. Tapi gila 3 orang lainnya juga melakukan pergerakan langsung ngeras ke arah tim Phoenix. Mana ya Sky juga udah kena hajar, ada gelar juga dilontarkan. Candice bakal nutup jalan tapi di kiri ada satu tim yang aware nampaknya atas kehadiran tim Lynx by Boss dan juga Phoenix yang lagi perang. Oke, bakal coba lihat saat lagi udah ada VC dan juga Baby bersiap aja loncat. Awas dulu di sampingan udah ada yang nembak, itu dia ada satu. Ya Sky, nggak bisa ya Sky, harus jatuh. Di sisi lain Oke juga berhasil tumbang oleh IMF Field JR. Bakal coba langsung ditungguin Kai Boss, mampukah Kai Boss selamat? Oke, Kai Boss sempat merevive temannya. Baby ternyata terdistraksi oleh satu orang Hogi, loncat begitu aja. Bakal coba langsung dihabisin. Hogi berhasil dapetin satu Baby dan di jump shot begitu saya, dan ternyata JFK Phoenix harus push posisi ke 10 Lian. Jangan senang dulu karena di atas kita lihat jembatan udah ada tim lain yang bakal join to fight juga, bakal menghajar balik tim Lynx by Boss. RRQ juga dengar suaranya. Inilah RB Red Bull Rebellion. Tinggal 2 orang. Nembak langsung di atas dengan SF8 nya. Dimana Chansu yang dapat tim killnya. Mencolong-colong kill dari tim Red Bull Rebellion. Yes. Colong-colongan kesempatan akhirnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hades. Dan ini adalah jadi satu tantangan tersendiri untuk Red Bull Rebellion. Langsung aja dibuka sama Drop untuk menambah satu kompon yang bisa mereka manfaatkan untuk survive. Yap, dan kita belum tahu zona berikutnya di mana, tapi kalau sekali kita lihat kali ini masih ada perang antara RRQ dan juga RBR. Udah ketahuan juga Lynx by Boss bakal memukul mundur terlebih dahulu, mereka nggak mau perang dan ternyata masih ditahan sambil summon airdrops dan nunggu zona nutup sebentar lagi. Aduh, cukup berbahaya di sini, apalagi di belakang masih ada satu tim lagi nomor 3. Udah ada teriakan yang datang. Venom berhasil mendapatkan kapten terkuat di bumi. Batman udah terdeteksi posisinya. Chansu di arah depan, bakal coba langsung di jump shot. Oke, dia udah dipasang blue wall oleh kapten. Dia juga udah dipegang MP5. Loncat langsung 3 orang sekaligus bergerak ke arah Chansu. Langsung dilawan. Blue wall masih ada Kaner juga loncat langsung terobos saja, tapi Jay bakal jatuh. Bakalkan dibalikan keadaannya. Tidak, ternyata posisinya cukup sulit dari RRQ Hades. Masih ada teman-teman dari Unit juga dari kejauhan, dan yes, that's it. RRQ Hades kuat posisi ke-9. Dan Jaira masih bisa di-revive. Kita lihat Unite masih belum mau ngalah. Udah masih dapat zona juga, tuh masih ada high ground. Bakal ditembak juga oleh tim Blue Brigade sekali dengan 14-nya. Dimana Muarto masih bersembunyi di balik pohon kali ini. Mereka memang terjebak juga. RRQ udah gak bisa kemana-mana karena di belakang juga ada Unite yang nembakin juga ngebantu tim Blue Brigade. Meskipun Jay jatuh, tapi ada patahan yang bikin itu blind spot untuk tim Unite.
Yes. Mampukah Unite membuktikan, terutama Everyday di sini sesuai dengan nickname-nya. Everyday is Unite Day. Let's go. Buktikan posisi dari segi high ground. Unite sudah sangat mendukung dan sudah sangat baik posisinya. Tinggal gimana caranya dari Louvre-nya ini benar-benar terpaksa untuk naik ke atas, Pak ya. Ini 8 tim yang masih tersisa, tapi di zona lu lihat cuma sedikit doang yang baru masuk. Nah ini nih teman-teman dari Boss Nightmare yang udah puas tadi abis ada dari arah luar zona. Yap, udah dapat zona berikutnya juga, pastinya bakal coba nembak. Di belakang masih ada satu orang lagi. Gila. RBRZ yang masih tersisa di atas. Dan kita lihat ternyata menjadi penghalang untuk Boss Nightmare masuk ke dalam zona kayaknya. Oke, ada blunder yang udah berhasil diamankan oleh satu orang. Ini udah di depan, kalau kita perhatikan Dranik bakal bertemu oleh satu tim di arah depan. Coba langsung diajar oleh Muarto. Mau udah jatuh, deltanya bakal langsung habis begitu aja. Misalkan dua Razor. Apakah Razor bakal selamat? Bakal coba langsung dihabisin. Razor udah jatuh oleh Playzone. Bakal coba ditunggu dulu. Bakal coba dihabisin. Nggak dikasih ampun. Ini komunitas yang akan segera berkembang melawan tim besar. Langsung melololantakan Dranix Vendetta saat ini juga. Clean banget kali ini, nggak kehilangan satupun. Udah 4 eliminasi diamankan oleh tim Unite. Kita lihat ini Boss Nightmare sudah mengamankan 1 kill. Dimana Link Boss menjadi lawan dari Boss Nightmare kali ini. Masih satu orang lagi. Bahkan ditembak ada 2 cukup bayar Rhyme God. Masih coba untuk maju juga. Dan kali ini Finks sampai nggak bisa kemana-mana. Bahkan ditembak dan masih total. Link Boss berhasil eliminasi di posisi ke-7. Luar biasa sekali. Di sini ada Boss Nightmare yang masih survive sampai dengan 6 tim yang tersisa. Udah bakal coba langsung firing aja. Udah berhasil dapat 1 aim guard. Big aim guard Things dengan M14-nya sudah berhasil mendapatkan 1 orang dari The Prime. Ada 9 glol di tangan. Masih bisa sharing because sharing is caring. Tapi dari kejauhan masih ada Venom yang berhasil mendapatkan Every di sana, Pak. Yap, Dix tinggal sendirian. Bahkan coba temu mundur dulu di mana zona udah terjebak. Udah kelihatan juga sama tim Boss Nightmare kali ini. Di mana Dix masih bisa menjadi lone survivor. Bakal nembak ke depan. Side by Boss ada masalah. Tapi dapatkan gajah di masalah karena di atas juga udah ada RBR dan juga Unite yang siap menyambut untuk menjadi tamu nampaknya. Zona sudah semakin menipis. Peringatan bakalan masuk ke zona berikutnya. Zona arah open field. Muarto berhasil dapetin 1 aim cool. Di atas juga masih ada orang. Bakal ditungguin terlebih dahulu. Masih ditungguin, masih lengkap 4 orang. Oh, bakal dibalas tantangan begitu ya. Side by Boss harus puas posisi ke-6. Ada The Prime juga harus puas posisi ke-5. Kali ini Boss Nightmare masih dengan sisa 3 point kill. Dan juga placementnya udah berhasil diamankan. Awas dari sebelah kanan. Aim God sedikit susah mencari groundingnya. Mau dapat tembak. Masih ada Father dengan 1 SPD-nya. Depan masih ada Gits. Oh my god, Father dan juga Venom. Di setitik darahnya ada Force di belakang. Fung, mampukah Fung menolong temannya? Karena gue rasa tidak. Udah sulit banget posisinya. Ada teman-teman dari Louvre Father. Z juga masih aman ternyata di arah atas. Red Bull Rebellion. Kelvin yang bakal jatuh. Nggak bakal ketolong. Ini juga bakal nyusul sepertinya. Karena zonanya ternyata berpihak. Karena teman-teman dari Louvre King. Susah banget teman-teman. Mental jauh banget. Mana Boss harus memanfaatkan clue yang ada untuk naikkan cycle. Di mana Louvre sudah menguasai zona satunya. Bakal ditembak terus. Clue juga masih ada di mana MGUT menjadi target seorang Venom kali ini. Oke, bakal dimajuin dengan segala semangat yang ada. Yang tersisa, Vir udah jatuh. Haide setengah darah udah hilang. Aimgod juga bakal jatuh. Menyusul temannya. Menyisakan Venom dan juga Haide dari samping ke samping. Betul dapetin 1 hit. Venom di depan. Bersiap dengan SPD-nya. Loncat. Dihabisin. Kepalanya udah copot. Venom tapi sulit banget. Menyisakan Jay dan itu dia akhirnya Puya untuk Louvre King di ronde keempat. Luar biasa. Di saat para tim lagi perang, tim Louvre udah ngamanin zona duluan dan akhirnya Louvre berhasil mendapatkan buyahnya untuk kali ini. Yes. Wow. Gila. Ini nih daya ledak dari teman-teman yang lolos di playoff akhirnya mulai kelihatan semua, Pak. Gila sih. Bener banget.